Saudaraku sekalian, mari kita ngaji, bukan berarti saya paling pintar, tetapi bahwa ngaji itu mbebering ilmu, wedaring ilmu. Nah, ilmu itu ya angel digoleki, terkecuali sudah dibeberkan. Nah, mari kita ngaji Al-Fatihah mulai dari a'udzubillah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diterjemahkan. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, kita urai satu-satu. Aku ini adalah manusia yang predikatnya adalah hamba Allah. Jadi seorang hamba Allah berupa aku ini mohon perlindungan kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi Allah itu statusnya Tuhan, Tuhanku gitu ya. Dari apa? Dari setan yang terkutuk. Nah, setan yang terkutuk itu apa? Kan gitu ya. Setan yang terkutuk itu semua perilaku manusia yang terkutuk. Nah, ya terkutuk itu siapa yang mengutuk, kan begitu? Ya, yang mengutuk pertama adalah dirinya sendiri. Yang kedua, di luar dirinya sendiri, diantaranya adalah sesama makhluk Allah. Yang mengutuk kita ya, yang mengutuk setan tadi. Nah, terus siapa lagi yang mengutuk? Yang mengutuk adalah Allah sendiri sebagai Tuhan kita. Jadi kalau perbuatan kita terkutuk oleh siapapun itu, oleh tiga jenis tadi, tiga jenis bukan tiga jenis ya, tiga golongan ya. Dirinya sendiri, sesama makhluk Allah, dan dikutuk oleh Allah. Itu baru kita itu setan ya, di antara itu. Nah, kita itu jadi setan. Loh, kok enggak iblis? Kan itu. Iblis itu semua perilaku jin yang terkutuk. Jadi kalau kita mau ngaji untuk diri kita ini ya setan ya, bukan ya benar a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu ya. Setelah itu mari kita naikkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Nah, kenapa kok tidak maha pengasih dan maha penyayang? Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu artinya ya pengasih dan penyayang. Karena ini tuntunan untuk manusia ya. Jadi terjemahannya seperti itu. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Nama Allah itu siapa? Kan gitu. Kalau ya Allah itu sendiri ya, nama Allah kok siapa ya? Itu Allah itu sendiri. Jadi nama Allah itu karena nama Allah itu ya Allah, berarti bukan dengan nama Allah, dengan Allah. Nah, karena Allah itu tidak maujud, kalau dibilang dengan Allah rasanya juga tidak tepat. Bersama Allah juga tidak tepat. Nah, yang tepat bagaimana? Manunggaling kawula kelawan Gusti. Apa itu? Manunggalnya kita, saya dengan Allah. Nah, manunggal di dalam apanya? Kan lagi ya. Manunggal di dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kalau untuk Allah jelas maha pengasih dan maha penyayang. Nah, kalau kita cukup pengasih dan penyayang. Kepada siapa? Ya kepada seluruh makhluk Allah. Pertama harus pengasih pada dirinya sendiri. Ya, harus penyayang pada dirinya sendiri. Kemudian pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali ya, tanpa terkecuali. Kemudian ya pengasih dan penyayang kepada Allah sebagai Tuhannya. Kok begitu ya? Iya, kita kalau disuruh apa-apa oleh Allah itu kita samina wa ata'na, kita dengar dan kita taat atau patuh. Itu berarti kita kasih sayang kepada Allah.
Nah, ya kan? Sehingga Allah juga kasih sayang pada kita. Nah, itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang terpuji, yang terpuji itu lillahi Rabbil Alamin. Lillah, milik Allah, kepunyaan Allah atau kepada Allah dan lain sebagainya. Silahkan terang sendiri ya, yang pas yang bagaimana ya. Monggo diterjemahkan ini aja. Jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhan atau yang menjadi penguasa seluruh alam. Ya, Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, pengasih dan penyayang lagi ya. Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Jadi ada dua versi, ada yang panjang, ada yang pendek seperti itu. Artinya apa? Terjemahannya ya. Yang merajai, Malik itu raja ya. Raja. Yaumiddin. Yaum itu hari, Atin itu agama. Jadi hari agama itu apa? Ya. Atin itu peraturan hidup. Nah, Dinul Islam misalnya, agama, nah, peraturan hidup yang selamat. Jadi kita itu kalau memakai aturan-aturan hidup yang disuruh oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, maka kita dirajai. Di dalam diri kita itu dirajai. Nah, jadi itu baru Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Nah, pakai ya Allah itu. Kalau hanya iyyaka, itu belum jelas K-nya kepada siapa. Ini bisa berbahaya ya. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah na'budu, aku atau kita menghambakan diri. Menghambakan diri, bukan kalau ibadah itu tidak sesederhana itu ya kalimatnya. Memang ada, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ibadah, tetapi mereka belum paham ibadah itu apa gitu kan. Ibadah itu ya menghambakan diri, mempunyai bos satu-satunya atau Tuhan satu-satunya, atau Tuhan satu-satunya tempat bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon perlindungan atau pertolongan. Nasta'in itu kan ya bisa saja pertolongan atau perlindungan ya. Jadi terserah mau diterjemahkan bagaimana, tapi yang umum diterjemahkan pertolongan ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kenapa disebut kami? Ya, kami itu kan terdiri dari zahir dan batin kita, makanya kami, bukan aku ya. Nah, semua nafsu-nafsu kita, makanya sebut kami. Nah, misalnya seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi keterangannya di bawahnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jadi tambah lagi, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Nah, terus keterangannya apa? Jalan yang lurus seperti apa? Kan gitu ya. Terus gitu lagi dikejar lagi, diterangkan di bawahnya. Ihdinas siratal mustaqim.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi ihdinas syiratal mustaqim tadi, ya, tunjukkanlah ke jalan yang lurus tadi. Jalan yang lurus itu apa? Jawabannya adalah jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang disesatkan. Nah, ini. Jadi nikmat yang telah diberikan itulah yang disebut jannah. Nah, kebungahan atau kebahagiaan, kesejahteraan itu jannah, ya. Dan jannah itu ada juga di dunia. Kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan kita setelah mati, ya. Itu namanya jannah. Nah, terus maghdubi alaihim dzallin. Nah, dzallin dan maghdub itu narun, neraka. Jadi mereka yang dimurkai Allah dan disesatkan itu neraka. Jadi neraka itu ya di sini juga ada, di alam dunia juga ada. Nah, jadi kita ulang lagi dari depan. Setan itu ya kita, saya, panjenengan semua. Kalau berperilaku terkutuk, ya, gawe gelo gitu deh, bikin susah dan sebagainya. Terus ibadah misalnya gitu ya, itu menghambakan diri, memiliki apapun yang kita lakukan itu atas dasar menghambakan diri perintah Tuhannya atau perintah Allah. Ya. Terus tadi disebut manunggaling kawula kelawan Gusti, tadi saya nyebut gitu kan ya. Nah, itu gini, karena bismillah dengan nama Allah dan nama Allah ya Allah itu sendiri, maka bagaimana kita menyertakan Allah di dalam diri kita? Nah, apakah Anda tahu misalnya dirimu itu menyertakan Allah atau tidak misalnya? Waduh, tidak tahu misalnya gitu ya. Sebenarnya mudah ngetesnya. Kalau dirimu itu atau kita ini menyebut di dalam hati kita selalu menyebut Allah gitu, berarti Allah ada di dalam diri. Nah, jadi tahu. Kalau tidak menyebut, ya tidak. Allah tidak ada di sini, tidak ada di dalam diri, entah di mana, ya toh. Makanya ada yang bertanya, Allah itu di mana? Ya di mana-mana. Ada yang di ars. Nah, ars itu apa? Ya, lajring urip. Lajring urip, sumber kehidupan, ya. Lajring urip sumber kehidupan. Jadi kalau hati kita ini selalu menyebut Allah di dalam hati, berarti Allah ada di dalam diri kita. Kalau tidak nyebut, Allah tidak, kan itu. Maka pengertian bismillah itu berarti Anda harus menyebut agar Allah bersama diri kita atau ada di dalam diri kita. Kalau sudah Allah di dalam diri kita ini bagaimana? Ya gitu kan. Berarti hidup kita itu mendapat pertolongan Allah. Nah, pertolongannya berupa apa? Perlindungan dari setan yang terkutuk atau perlindungan dari perilaku-perilaku yang terkutuk atau tercela, ya. Atau yang gawe gelo gitu ya. Nah, yang seperti ini maka itulah manunggaling kawula kalawan Gusti, manunggal zat juga manunggal sifat. Manunggal zatnya apa? Kita menyebut Allahu Akbar di dalam hati tanpa terhenti dalam kondisi apapun. Apapun itu ya, bikin anak juga begitu, hatinya juga menyebut begitu, bekerja juga begitu, nyopir juga begitu. Nah,
Apapun yang Anda lakukan, hatimu selalu menyebut Allah di dalam hati. Syukur-syukur pakai Allahu Akbar, itu mengagungkan ya, itu memuji ya. Allahu Akbar itu selain menyebut juga memuji, itu lebih afdal lagi. Nah, kalau disebut di dalam hati, maka orang itu bersama. Kalau tidak menyebut ya tidak bismillah, tidak bersama. Atau tidak menyatu, kan gitu. Kalau sudah menyatu, kita akan dirajai. Nah, dirajai. Jadi setelah dirajai oleh Allah, nah, kita sebagai manusia ini akan muncul sifat-sifat ketuhanan. Nah, sifat ketuhanannya apa? Ya, welas asih, pengasih dan penyayang. Pengasih itu apa? Kan gitu lagi ya. Ya pengasih itu memberi ya toh, ngasih. Penyayang itu apa? Ya menyayangi. Jadi ya memberi, ya menyayangi. Memberi apa? Kan gitu kejar lagi ya toh ya. Ya memberi apa yang kita punya. Yang penting tidak merugikan, yang penting sesuatu yang sudah diatur oleh Allah gitu loh. Yang diberikan sesuatu yang diatur. Misalnya sedekah, misalnya berbagi rezeki, berbagi ilmu, banyak sekali lah ya, banyak sekali. Itu terjemahkan sendiri aja atau terangkan sendiri aja. Jadi kita ini hanya Al-Fatihah saja sudah tahu kalau kita di dalam dirinya ada Tuhannya atau tidak. Kalau kita tidak menyebut, ya tidak ada, ya tidak ada Tuhannya. Allah tidak ada. Dan jelas tidak sulit untuk muncul jadi orang pengasih. Sifat Allah itu juga tidak diturunkan pada kita akhirnya. Kita juga sulit untuk mendapat pertolongan, perlindungan. Kita akhirnya jadi setan, ya, setan itu. Nah, dari sinilah kita akan mendapat petunjuk jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu juga akan diberi juga kenikmatan-kenikmatan. Bukan dimarahi, bukan dimurkai, atau bukan disesatkan. Repot kita kalau udah disesatkan ya. Makin sesat, makin sesat, makin sesat. Nah gitu loh. Itu yang mencatatkan siapa? Ya Allah, karena hati kita tidak ada Tuhannya. Tidak ada Allahnya. Kalau hati kita ada Allahnya ya tentu berbeda ya. Selalu dituntun dalam semua perilaku. Nah gitu aja. Jadi simpel sekali ajaran Allah itu. Tidak sulit-sulit. Jadi manunggal zat itu yang penting hatimu membaca Allahu Akbar di dalam hati. Sudah manunggal zat. Dan sudah tahu kalau saat baca itu berarti Allah ada di dalam diri kita. Lebih dekat dari urat nadi. Nah, kalau tidak dibaca ya jauh entah di mana ya. Bahkan kita bisa jadi setan kita ini. Nah, jadi surga dan neraka itu an'amta alaihim atau maghdubi alaihim zolin. Nah ini surga dan neraka. Bisa dilakukan atau bisa dialami di dalam semua kehidupan. Baik kehidupan sekarang ini ya dapat surga bisa, ya dapat neraka juga bisa. Nah, gini saja dulu ngaji kita tentang Al-Fatihah. Walaupun kupasannya tidak sedetail itu, minimal kita sudah mengerti surga dan neraka, gitu, pengertian. Sudah mengerti jalan yang lurus, gitu. Terus kemudian bagaimana menyatukan diri dengan Tuhannya. Bagaimana kita berperilaku mengikuti sifat Allah, ya kan gitu. Bagaimana kita mendapat perlindungan. Nah, terus siapa setan itu, siapa Tuhan itu, dan siapa kita ini atau kami ini, nah ini sudah terjawab dari tadi. Gitu aja dulu. Nanti ngajinya ke Quran yang paling depan. Ya, Quran yang paling depan yang mana? Ya alif lam